Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Kashfis Syubhat, yang mana pada pekan yang lalu kita telah memasuki perkataan al-muallif al-imam Muhammad ibni Abdul Wahhab at-Tamimi, wa huwa dinur rusul alladzina arsalullahu bihi ila ibadihi. Fa'alhum Nuhun alaihi salatu wassalam arsalullahu ila qaumi lamma ghallaw fis salihin. Dan awal Rasul adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Allah utus Nuh alaihi salatu wassalam ketika kaumnya telah hulu berlebih-lebihan di dalam orang-orang soleh, terhadap orang-orang yang soleh. Wa hadza haqqun fa innahu lam yub'ats qabla Nuhin alaihi salatu wassalam rasulun. Ini benar adanya bahwasanya Allah tidak pernah mengutus seorang rasul pun sebelum Nuh alaihi salatu wassalam. Maka dari sini kita bisa paham kesalahan sebagian ulama tarikh sejarah yang menjelaskan Nabi Idris itu rasul sebelum Nabi Nuh. Ya, antum lihat kalau dalam buku-buku 25 nabi dan rasul itu setelah Adam pasti Idris. Padahal Allah tidak pernah utus satu pun rasul sebelum Nuh alaihi salatu wassalam. Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dihi." Ya, Allah firmankan, dan kami telah utus engkau wahai Muhammad sebagaimana telah kami utus Nuh alaihi salatu wassalam, wan nabi min ba'di, dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Artinya para rasul itu diutus oleh Allah setelah rasul yang pertama Nuh alaihi salatu wassalam. Demikian pula dalam hal yang sahih ya tentang kisahus syafa'ah, bahwasanya seluruh orang yang beriman nanti akan mencari siapa orang yang bisa memberikan syafaat ya agar Allah segera putuskan perkaranya. Maka datanglah kepada Adam. Adam mengatakan, ya, u'tu'ila Nuh fa innahu awwalu rusulin ba'atsalu fil ardi. Kata Nabi Adam, berangkatlah kalian kepada Nuh, karena beliau adalah rasul yang pertama yang Allah utus di permukaan bumi. Dalam lafaz yang lain, annan nasa ya'tuna ila Nuh fayaquluna anta awwalu rasulin arsallahu ilal ardi. Maka mereka manusia yang beriman datang menghadap Nabi Nuh alaihi salatu wassalam seraya mengatakan, Anda adalah rasul yang pertama yang Allah utus di permukaan bumi. Maka dari sini jelaslah bahwasanya fala rasula qabla Nuh alaihi salatu wassalam. Maka tidak ada rasul sebelum Nuh alaihi salatu wassalam. Bahkan ini berdasarkan Al-Qur'an, berdasar hadis Nabi kita Muhammad SAW yang sahih, bahkan ijma' bainal ulama.
bahwasanya Nuh itu adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Dan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam termasuk ahadu ulil azmi, ya, salah satu daripada ulul azmi, 5 nabi dan rasul yang Allah berikan keutamaan. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihi salatu wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, dan Nabi Isa, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan, ya, termasuk dalam surat Al-Ahzab tentang 5 nabi dan rasul ini. Kemudian arsalallahu ila qaumi lamma ghalau fis salihin. Allah utus Nuh kepada kaumnya ketika kaumnya hulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang soleh, di mana ketika kaumnya memiliki keyakinan orang soleh itu diberikan kekuasaan oleh Allah untuk mengatur sebagian alam, ataupun keyakinan mereka orang-orang soleh, ya, yang telah mati ini bisa dijadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Dan ini pun telah dibuat oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam kitabnya Tauhid ketika beliau membuat Babu maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkim dinahum wal al-ghulu fis salihin. Bab bahwasanya penyebab kekufuran anak cucu Adam, kafirnya anak cucu Adam, dan mereka meninggalkan dari agama mereka yang lurus ketika mereka telah hulu berlebih-lebihan terhadap orang yang soleh, sehingga keyakinan mereka kalau kami minta langsung kepada Allah nggak akan diijabahi karena kami banyak maksiat, kami juga yakni terlalu sedikit dalam ibadah kepada Allah. Adapun mereka orang soleh banyak ibadahnya, ya, dan mereka hampir-hampir tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tentunya mereka memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Maka kami ketika bertawasul, ya, menjadikan mereka wasilah kepada Allah, ini lebih, ya, lebih bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sehingga doa-doa kami bisa lebih mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesyirikan mereka, ya, menjadikan orang-orang yang soleh yang telah meninggal dunia sebagai wasaid, wasilah perantara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hulu? Wal ghulu huwa mujawazatul haddi fit ta'abbud wal amal was sana qadhan wa madhan. Ghulu itu adalah melampaui batas, baik dalam ibadah, dalam amal, dalam memuji ataupun mencela. Ghulu, ya. Dan ghulu ini kalau kita rincikan ada 4. Yang pertama al-ghulu fil aqidah. Ghulu berlebih-lebihan dalam masalah akidah, seperti ahlul kalam, ya. Ketika mereka membahas tentang asma wa sifat Allah, mereka ahlul kalam karena hulu berlebih-lebihan dalam akidah mereka. Ketika Allah berfirman wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, mereka ahlul kalam, ya, karena memahami, ya, ayat ini dengan akal mereka sendiri, dengan tanpa pemahaman salaful ummah, memahami ayat dengan akalnya sendiri. Mereka mengatakan Allah nggak mungkin punya mata, Allah nggak mungkin punya pendengaran, Allah nggak mungkin punya penglihatan. Ta'til, mengingkari, ya, mengingkari sifat Allah al-sami al-basir. Ataupun sebagian mereka karena yakni berakidah dengan memahami ayat atau hadis sesuai dengan akal mereka yang terbatas, mereka pun juga terjerumus pada tamsil. Allah punya penglihatan, ya seperti kita ini, ada hitamnya, ada putihnya, ya. Punya pendengaran, ya seperti kita ini, mungkin, ya, semacam itu, diserupakan, ditamsilkan. Dan ini hulunya orang-orang ahlil kalam ketika memahami firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW dalam berkaitan asma wa sifat Allah dengan menggunakan akal-akal mereka yang terbatas. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah
ya, itu madhab mereka adalah isbatu ma asbatullahu li nafsihi aw asbatu li rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal asma wa sifat min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamsil. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami asma wa sifat Allah, mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk diri Allah sendiri dalam Al-Qur'an. Ya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu menetapkan berkenan dengan asma wa sifat Allah, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an untuk diri Allah sendiri. Contoh ketika Allah berfirman, ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di permukaan dunia ini semuanya akan hancur binasa kecuali wajah Allah. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah punya wajah, cuman tidak taktil, tidak mengingkari, dan juga tidak tamsil, tidak menyerupakan. Yakin Allah punya wajah. Bagaimana kaifiyahnya? Allah tidak sebutkan. Maka cukup kita beriman, saya yakinnya Allah punya wajah. Jangan diingkari, taktil, dan juga jangan tamsil, menyerupakan. Punya wajah paling ya seperti kita, ada hidungnya, ada mulutnya, ada telinganya, ada macam-macam. Itu tamsil. Kewajiban kita iman Allah punya wajah, selesai sudah. Gak perlu ditamsilkan dan juga apalagi ditaktil, diingkari, gak mungkin punya wajah. Ya, karena banyak dalam ayat Allah sebutkan tentang wajah ini. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, di hari yaumil qiyamah di mana wajah-wajah kaum mukminin, orang-orang yang beriman berseri-seri ketika mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk hulu fil aqidah. Ada yang kedua, hulu fil ibadah. Qaulil khawarij alladzina yarawna kufra fa'ilil kabair. Ya. Seperti hulunya orang khawarij dalam masalah ibadah. Sampai mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang yang berzina kafir, ya. Orang yang mabuk-mabukan kafir. Ya, orang yang berhukum dengan hukum selain Allah kafir, tanpa dirinci. Ya, apa mereka mengambil ayat? Iya, mengambil ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka lah orang-orang kafir. Betul memang ayatnya. Cuman Allah mengulangnya sebanyak 3 kali. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzal faulaika humudz zalimun. Kapan zalim, kapan fasik, kapan kafir? Perlu dirinci di situ. Adapun orang-orang khawarij, ya, semuanya dihantam rata, berhukum selain hukum Allah, hukumnya kafir. Makanya mereka enggak mau bermakmum kepada, ya, Pak Camat, enggak mungkin. Bupati, ya, gubernur, apalagi lebih dari atas daripada mereka. Nah, karena semuanya dihukumi kafir. Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya, pelaku dosa besar itu dia tetap muslim. Ya, pelaku dosa besar itu tetap muslim. Cuman naqisul iman, imannya berkurang dengan sebab perbuatan dosa ini. Ya. Bukan seperti orang-orang yakni Mu'tazilah. Ketika mereka itu mengatakan fa'ilul kabirah bimanzilatin baina manzilataini. Orang Mu'tazilah meyakini pelaku dosa besar itu ditempatkan di suatu tempat antara surga dan neraka. Enggak masuk surga, juga enggak masuk neraka. Ini orang Mu'tazilah. Ya. Jadi manzilatun baina manzilataini. Ini keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Pelaku dosa besar dia enggak masuk surga, juga tidak masuk neraka, ngawang. Ya. Dan juga bukan orang Murji'ah. Mereka mengatakan dosa yang dilakukan itu tidak mempengaruhi iman yang ada dalam hatinya. Ahlussunnah wal Jamaah tawassut, pertengahan. Ya, di mana
pelaku dosa itu dia tetap muslim tapi naqisul iman, imannya berkurang. Karena definisi iman telah dijelaskan oleh para ulama kita, al-imanu al-imanu yang dimaksud dengan iman itu adalah membenarkan dengan hatinya, wa talaffuz bil lisan wal amal bil jawarih, Jadi at-tasdiq bil jinan. Iman itu membenarkan dengan hatinya. Wa talaffuz bil lisan diucapkan dengan lisannya, wal amal bil jawarih dipraktekkan dengan seluruh anggota badannya. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bisa bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Makanya kadang-kadang kita sholat bisa luar biasa khusyuknya, bahkan bisa menangis. Mengapa? Ketika iman waktu pasang. Tapi kadang-kadang kita sholat hambar, gak ada nilainya. Selesai sholat ya sudah selesai, gak ada apa-apanya, gak ada imbasnya, gak ada efeknya. Mengapa? Karena iman kita sedang surut. Makanya kita bisa mendeteksi kita ini iman dalam keadaan pasang atau surut. Ketika kita bersemangat untuk ibadah, maka iman itu dalam keadaan pasang, dalam keadaan tinggi. Tapi ketika kita ibadah males, beramal soleh males, taklim males, semuanya males, maka menunjukkan iman kita sedang surut, Sehingga Allah firmankan, liyazdadu imanam ma imanihim, supaya bertambah iman mereka setelah ada iman di dalam hatinya. Jadi tambah terus, ketika orang itu taat, semakin taat, semakin tambah imannya, Tapi ketika semakin maksiat, banyak maksiat, semakin berkurang iman di dalam hatinya, Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina zana wa huwa mu'min, wa la yasruku sarik hina yasruku wa huwa mu'min. Tidaklah berzina pelaku pezina itu ketika hendak berzina dia keadaan mukmin, dan tidak mencuri seorang pelaku pencuri itu ketika hendak mencuri dia dalam keadaan mukmin. Orang mukmin enggak akan mungkin mencuri. Orang mukmin enggak akan mungkin berzina. Tapi kalau muslim bisa. Jadi tingkatan mukmin itu lebih tinggi dibandingkan muslim. Sehingga ketika orang-orang Badui Arab mengatakan amanna, Allah bantah mereka, kullam tu'minu walakin aslamna. Kalian belum mukmin, tapi kalian baru mengatakan Islam. Demikian. Kemudian al-ghul yang ketiga, al-ghul fil muamalat wa huwa at-tasaddud bi tahrir kulli syai'in. Yang ketiga, hulu dalam masalah muamalat. Sedikit langsung diharamkan, tanpa dilihat apakah itu sesuai dengan syariat atau tidak. Jadi apa itu misalnya musyarakah dan sebagainya, atau mungkin ada orang yang dia ini memiliki modal kemudian dititipkan seorang yang ahli dalam dagang, dia mendapatkan keuntungan, langsung diharamkan tanpa melihat apakah ini boleh atau tidak. Dalam syariat dibenarkan, dibenarkan selama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat ada al-ghulu fil adat, berlebihan dalam adat. Adat lebih didahulukan melebihi segala-galanya. Sampai dalam masalah adat yang di situ berbau kesyirikan pun kita pertahankan, dalam rangka hulu kepada adat nenek moyang. Dan ini oleh Allah dicela. Mereka orang-orang musyrik, itu tetap dalam kesyirikannya karena mereka hulu dalam masalah adat ini. Mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami dapatkan nenek moyang kami semacam ini, melaksanakan sesaji, melaksanakan petik laut, melaksanakan macam-macam yang berbau syirkiyah. Berpegang teguh dengan adat istiadat tanpa memperhatikan apakah itu sesuai dengan syariat atau tidak.
Adapun kita mestinya adat itu ditinjau dari syar'inya. Ketika adat benar, contoh adat Jawa ini, kalau kita berbicara kepada orang yang lebih tua dengan kromo, bahasa krama, maka itu benar, ya, memuliakan orang yang lebih tua, benar, praktekkan sudah, ya. Seperti adat kita, ketika ada orang, ya, kita tidak layak meletakkan kaki di atas meja, itu adat, ya, dianggap tidak sopan, dianggap tidak layak, maka praktekkan, karena tidak bertentangan dengan syar'i. Tapi ketika adat itu berseberangan dengan syar'i, termasuk sesaji, ya, termasuk wiwit, ya, ataupun mungkin larung sesaji dan macam-macam, itu adat, bahkan dimeriahkan itu, karena banyak memberikan yakni masukan, dalam artian masukan materi, ya, menjadi wisata dan macam-macam. Adat yang di situ berbau syirkiyah, maka kita nggak boleh ikut-ikut sedikit pun, ya, karena berkaitan dengan keimanan ini. Makanya kemarin ada yang tanya, bagaimana kalau kita ikut-ikut, ya, acara menanam kepala kerbau, kita katakan itu syirik, syirkul akbar, mukhrijun minal millah, mengeluarkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak ada toleransi dalam hal ini. Ya. Apapun resikonya harus kita hindari, apapun resikonya. Ya, cuman paling tidak kita meminimalkan resikonya. Ya, misalnya kita kalau mau sudah tahu kita nanti yang disuruh, maka sebelum hari hanya kita pergi duluan, izin dulu kemana, ya, kan minimal. Tapi kalau kita bantah waktu itu, mungkin menjadi hal yang kurang bagus, insyaallah. Lamma ghala fis sholihin, ketika kaumnya ini hulu terhadap orang-orang soleh, wadda waswa'a wa yaghus wa ya'uq wa nasra, yakni kepada Wad, ya, Wad ini adalah orang yang soleh, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, ini mereka ada orang-orang soleh, ya, tetapi mereka dijadikan tandingan selain Allah, ya. Kisahnya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari jalan Abdullah ibni Abbas, bahwasanya setelah meninggalnya orang soleh Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, wa Nasr, maka setan membisikkan kepada kaumnya Nabi Nuh, ya, supaya mereka bisa ibadah sebagaimana ibadahnya Wad, Suwa, Yaghus, supaya mereka bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah sebagaimana istiqomahnya Suwa, Yaghus, Nasr dan seterusnya, supaya bisa bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah sebagaimana sungguh-sungguhnya Suwa, Wad, Yaghus dan seterusnya. Maka setan membisikkan, ya, kalau kalian hendak beribadah kepada Allah, maka pasanglah gambar, ya, awalnya gambar, ya, kemudian karena gambar menjadi usang, pasanglah patung daripada Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Tujuannya memang baik tujuannya, cuman setan, disinilah setan halus dalam menggelincirkan manusia, ya. Jadi setan itu seolah-olah dia ini memberikan suatu bisikan, rayuan yang baik, padahal hakikatnya untuk menjerumuskan kita manusia. Kata setan, buat sudah patungnya Suwa, Yaghus, Ya'uq. Kalau kalian mau ibadah, patung ini harus ada di sekitar kalian. Kalian bisa melihatnya, sehingga kalian bisa sungguh-sungguh ibadah sebagaimana mereka ibadah. Kalian bisa istiqomah beribadah sebagaimana mereka istiqomah dalam ibadah. Dan supaya kalian bisa khusyuk ibadah sebagaimana mereka bisa khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belum disembah. Jadi masih patung di samping, ya, di sampingnya, supaya ada perasaan bisa lebih khusyuk sebagaimana mereka telah khusyuk dalam ibadah kepada Allah. Belum disembah. Ya. Tetapi
ketika hatta idza halaka ulai, ketika mereka kaum Nabi Nuh ini yang telah memasang patung Wat, Suwa, Yaghus ini meninggal dunia, wa nusyal ilmu, dan ilmu telah dilupakan, ubidat, maka mereka baru disembah. Ya, jadi awalnya itu belum disembah, awalnya untuk memberikan suatu semangat agar bisa ibadah dengan khusyuk pada Allah. Ya, awalnya supaya bisa menjadi penyemangat agar mereka bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Cuman lambat laun ketika ilmu semakin berkurang dan berkurang, pencetusnya pelaku yang pertama telah meninggal dunia, baru setan membisikkan, ya, nenek moyang kamu dulu ketika mereka ingin minta hujan tawasul kepada ini, Suwa, Yaghus, Ya'uq, ya, Nasr dan seterusnya. Kalau nenek moyang kamu tertimpa suatu musibah, bencana, penyakit, datangnya kepada ini tawasul agar semua penyakit musibah itu diangkat oleh Allah dengan tawasul kepada orang yang mati ini. Ya, seraya mengatakan wa Suwa, wa Yaghus, wa Ya'uq, wa Nasr, sampaikan kepada Allah agar musibah ini segera diangkat oleh Allah. Jadi bukan minta langsung kepada orang mati, bukan, menjadikan mereka sebagai wasilah, perantara antara mereka dan Allah, itulah musyrik. Apalagi orang yang minta langsung pada orang yang telah mati, ya, musyrik murakab. Insya Allah maksud saya. Makanya mereka orang musyrik gak mengakui kalau mereka berbuat syirik kepada Allah. Mereka orang musyrik tidak mengakui kalau mereka telah mensekutukan Allah. Mereka gak mengatakan semacam itu, ya. Mereka mengatakan wa ma na'buduhum illa liyuqarribunallaha ila zulfa. Ya. Kami tidak menyembah Ya'uq, Suwa, Yaghus, Nasr dan seterusnya, enggak nyembah mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi orang musyrik itu enggak mengakui kalau mereka musyrik. Orang musyrik itu enggak mengakui kalau mereka telah kufur kepada Allah. Mereka juga tidak mengakui kalau mereka telah keluar dari agama tauhid, yang dengan agama tauhid Allah utus para nabi dan rasul-rasulnya. Inilah bahayanya syirik, ya. Wa akhir rusul Muhammadun alaihi salatu wassalam, dan rasul yang terakhir, bahkan nabi dan rasul yang terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah firmankan, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, Muhammad bukanlah ayah dari salah seorang di antara kalian, tetapi Muhammad adalah utusan Allah dan penutup dari semua para nabi. Maka fala nabiyya ba'dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ijma, seluruh ulama sepakat, ya, atas kufurnya orang yang mendakwakan dirinya seorang nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang meyakini kenabian seseorang setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk ciri hari kiamat, ya, Nabi sadarkan tidak akan mungkin terjadi hari kiamat sampai ada 30 orang yang ngaku menjadi seorang nabi. Ya, dalam sejarah kan sudah banyak orang yang ngaku nabi itu, termasuk Musalamah al-Kadzab, al-Aswad dan seterusnya itu, ya. Bahkan di Indonesia dulu ada yang pernah ngaku nabi, ya, selesai ngaku nabi ngaku malaikat, ya, Leah Eden. Itu pun juga banyak pengikutnya, masya Allah. Ngakunya muslim tapi punya nabi seorang wanita, Leah Eden, ya. Bahkan belakangan mengaku menjadi seorang malaikat Jibril. Baru sekarang ini malaikat Jibril perempuan itu baru sekarang ini. Itu pun pengikutnya nggak mau taubat, masya Allah, ya. Dan orang yang mengaku nabi setelah nabi kita Muhammad SAW, ijma, seluruh ulama sepakat
mereka adalah orang-orang yang kafir. Ya, ketika mati nggak boleh disolatkan, haram. Ketika mati tidak boleh saling waris mewarisi, ya. Dan ketika mati tidak boleh dimakamkan di makam kaum muslimin. Jadi makam muslim itu berbeda, harus punya tempat sendiri. Orang kafir juga sendiri, ya. Karena kasihan kalau makam orang muslim dicampur dengan makam orang kafir, ini kasihan orang muslim di situ. Ya. Dia akan terganggu dengan ini siksaan orang-orang kafir di alam barzahnya. Digepui malaikat mungkar nakir, ya, cerit-cerit, itu tangganya juga kerungu itu. Makanya ayam itu walaupun di kuburan banyak makanan, rayap banyak, semut banyak, ya cacing banyak, jarang yang mau bermasuk dalam kuburan. Karena dengar mereka itu, bahkan mereka kadang-kadang sampai berlarian ketakutan karena mendengar jeritan daripada penghuni kubur ini. Ya, jangan lihat itu di kuburan-kuburan itu. Ayam tahu itu, ya. Mereka walaupun tahu di kuburan banyak ular, banyak macam-macam sudah, cacing, macam-macam banyak. Mereka jarang yang mampir ke kuburan. Ya, cari yang lain sudah. Ya, karena mungkin ketakutan di dalam kuburan. Itu ya di kuburan kaum muslimin, bagaimana dengan kuburan orang-orang kafir? Ya, makanya kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya, ketika ada seorang seorang wanita ahli kitab yang menikah dengan laki-laki muslim, ya, wanita ahli kitab baik Yahud wan Nasara menikah dengan laki-laki muslim, kemudian ketika hamil, di tengah-tengah kehamilannya dia meninggal dunia bersama janinnya, maka dia tidak boleh dimakamkan kaum muslimin dan juga tidak boleh dimakamkan di makam orang kafir. Apa alasannya kata Imam Ahmad? Ketika dia dimakamkan di makam kaum muslimin, siksaan Allah kepada wanita ini akan mengganggu kaum muslimin dalam kuburan tersebut. Ya. Dan ketika wanita ini dimakamkan di makam orang kafir, janin ini akan terganggu. Ya, kan janin itu muslim. Ya, dia masih dalam keadaan fitrah. Dia yang akan terganggu dengan siksaan Allah kepada mereka orang-orang kafir. Maka solusinya wanita ahli kitab yang hamil tua, ya, yang menikah dengan laki-laki muslim, di tengah kehamilan tua ini dia meninggal dunia bersama janinnya, maka tidak boleh dimakamkan kaum muslimin dan juga tidak boleh dimakamkan di makam orang-orang kafir. Demikian. Mungkin ada yang tanya, ya, tadi sebutkan wa akhir Rasul Muhammad alaihi salatu wasallam. Adapun Rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihi salatu wasallam, di mana Nabi telah sabdakan la yanzilanna Isa ibnu Maryam hakaman wa adlan. Sungguh nanti, ya, nanti dekat-dekat dengan hari kiamat Allah akan turunkan Isa ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Bukankah Isa seorang nabi dan rasul? Ya. Berarti ada nabi dan rasul setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jawab, ya, Allah turunkan Nabi Isa ibni Maryam di Manarul Baydha Damaskus dan akan membunuh Dajjal di Babuluddin Damaskus pula. Jadi akan membunuh Dajjal di Babuluddin Damaskus. Diturunkan oleh Allah di Manarul Baydha Damaskus. Ya, itu bukan sebagai Nabi Rasul Al-Mujaddid yang menggantikan Nabi kita Muhammad SAW, bukan, tetapi sebagai hakim atas syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Isa diwajibkan sholat 5 waktu, padahal syariatnya 50 waktu. Ya, hanya 5 waktu, bukan 50 waktu. Nabi Isa juga diwajibkan haji, umrah, ya, dan ibadah-ibadah yang lain yang ada dalam Islam, bukan dalam syariat agama Nasara.
tapi melaksanakan, mempraktekkan syariat dalam agama Islam ini. Artinya Nabi Isa alaihissalatu wassalam bukan sebagai Nabi al-Mujaddid, ya, yang menggantikan Nabi kita Muhammad SAW setelah Nabi wafat, bukan, tetapi sebagai hakim atas agama Islam ini, ya, untuk mempraktekkan agama Islam ini. Wa huwa kasara suwari haula'is salihin. Dialah Nabi kita Muhammad SAW yang telah menghancurkan patung-patung orang-orang soleh ini, ya. Ketika Fathul Makkah, tepatnya tahun 8 Hijriah, ketika kaum muslimin memenangkan, ya, dimenangkan oleh Allah ketika Fathul Makkah, maka Nabi dapatkan di sekitar Ka'bah dan di dalam Ka'bah itu ada 360 patung-patung yang disembah, ya, termasuk diantaranya Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, Lata, Uzza, Mana, Suwa, Yaghus, dan terusnya, dan masih banyak lagi. Maka ketika Fathul Makkah tahun 8 Hijriah, di mana Allah menangkan kaum muslimin atas orang-orang kafir di Mekah, maka patung-patung yang dikeramatkan ini dihancurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya membaca firman Allah, waja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang yang hak, ya, dan telah hancur kebatilan, dan sesungguhnya kebatilan pasti benar-benar akan hancur. Di mana Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arsalallahu ila unasin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna wa yadhkuruna Allah katsira. Allah utus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia yang mereka menyembah Allah, mereka juga haji, mereka juga bersedekah, mereka juga mengingat Allah dengan banyak. Lakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqat wasa'ita bainahum wa bainallah. Tetapi mereka menjadikan sebagian makhluk Allah, orang-orang yang dianggap soleh, sebagai wasa'id, wasilah, perantara, ya, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka orang musyrik, ya, di mana mereka ada orang yang senantiasa menyembah Allah, melaksanakan ibadah haji, umrah, tawaf, sedekah, mengingat Allah. Allah utus nabinya di tengah-tengah mereka yang mereka termasuk ahli ibadah, tetapi menjadikan, ya, sebagian makhluk Allah, orang-orang yang dianggap soleh ini sebagai wasilah, ya, tempat bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seraya mereka mengatakan nuridu minhum at-taqarruba ila Allah wa nuridu syafa'atuhum indallah, ya. Mereka mengatakan kami jadikan Lata, Uzza, Mana, Suwa, Yaghus, Nasr dan sebagainya itu supaya mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah, dan supaya kami bisa mendapatkan syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyirikan, ya, di zaman jahiliyah, di mana waktu itu Allah utus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan faidah, ya, ibadah mereka, amal soleh mereka, zikir mereka, dan ibadah-ibadah yang lain itu ditolak oleh Allah, karena mereka bukan orang muslim, karena mereka bukan orang mukmin, ya. Ibadah mereka gak ada faedahnya sama sekali, karena merupakan syarat sahnya mutlak ibadah itu ayyakuna musliman, ya. Orang itu adalah orang muslim, bukan musyrik. Padahal di zaman jahiliyah mereka itu walaupun juga menyembah Allah, juga menyembah selain Allah dengan menjadikan
orang-orang yang mati yang soleh sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham itu insyaallah? Ya. Jadi itulah bahayanya kesyirikan. Mereka punya keyakinan kalau kami minta langsung kepada Allah nggak akan dikabulkan. Kami harus lewat orang-orang soleh ini supaya lebih mustajab, supaya lebih dekat dengan Allah. Itulah orang musyrik. Bagaimana dengan orang yang langsung minta kepada orang yang telah mati? Maka dia lebih syirik lagi, melebihi umat di zaman jahiliyah, di mana waktu itu waktu di mana Allah utus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, waktu telah habis. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, saya persilakan. Monggo. Atau paham semuanya? Monggo, yang keras. Gimana? Upacara adat. Ya. Sebagai tugas. Tadi kita jelaskan, adat ini tidak semuanya haram, tidak semuanya dilarang, ya. Kalau adat di situ berbau syirik, maka kita nggak boleh ikut-ikut. Tapi kalau adat di situ baik menurut syar'i, sesuai dengan syar'i, maka silahkan, ya. Dipertahankan baik itu. Jadi tadi adat kalau kita bicara dengan orang yang lebih tua harus sopan, harus santun, dengan kromo. Adat baik ini dipertahankan, diperjuangkan itu. Adat kalau ada orang kaki tidak boleh di atas meja, ini adat yang baik, diperjuangkan, dipertahankan. Cuman kalau adat-adat yang di situ berseberangan dengan syar'i, apalagi berkaitan akidah, keyakinan, maka kita tidak boleh ikut-ikut, apapun alasannya. Yang lain? Iya, monggo. Iya. Iya. Ketika kita lewat orang tua, kita sedikit membungkuk, ini adat kita, ya. Adat kita. Apa ini termasuk sujud? Rukuk kepada mereka? Enggak, sebetulnya enggak itu. Ya. Ya enggak usah miring-miring seperti ayam jago miring-miring, enggak perlu. Ya. Jadi nggak perlu apa itu, misalnya amit sewu silahkan, ya, ngapunten boleh, tapi jangan sampai bungkuk-bungkuk, nanti bisa hulu, ya, bisa berlebihan, ya. Jadi termasuk mencium tangan, ya, termasuk mencium tangan ini kalau apa itu tidak menjerumuskan kepada hulu, boleh-boleh saja. Contoh mencium tangan orang tua atau seorang guru, boleh-boleh saja. Cuman kalau sampai hulu maka nggak boleh, ya. Apalagi sampai lewat dengan dengkul, ini justru haram, itu pasti haram, ya. Kalau apa itu mencium tangan disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, mereka sahabat ketemu Nabi cium tangan, ya. Tapi tidak hulu sampai, ya, tidak menyebabkan Nabi semakin pede, semakin apa, enggak, semakin semangat, enggak. Jadi selama enggak ada efek negatifnya, boleh-boleh saja. Tapi kalau ada efek negatifnya maka tidak boleh, ya. Kalau dengan orang tua tentunya enggak ada efek negatif itu. Orang tua semakin sombong kan enggak mungkin. Kalau apa itu sungkem, kita sungkem dan orang tua kan semakin sombong kan enggak mungkin, ya. Tapi kalau kepada seorang ustadz ini bisa, ya. Ketika seorang ustadz muridnya ini jabat tangan dengan sungkem, ini bisa membuat ustadz itu membanggakan diri, bisa menyebabkan dia ini enggak ikhlas, bisa menyebabkan dia macam-macam, maka sezuknya dihindari, ya, karena kita ini enggak aman daripada penyakit-penyakit semacam itu. Tapi kalau kita dengan orang tua, boleh-boleh saja. Mana mungkin orang tua kita sungkem langsung pede metuai, kan enggak ada itu, biasa, ya. Tapi kalau kepada seorang ustadz, seorang kiai, kalau berbuat semacam itu bisa hulu, berlebihan, maka seyuknya dihindari. Insya Allah, paham, ya?
Jadi adat-adat yang itu bagus sesuai dengan syar'i silahkan praktek. Tapi kalau tidak maka hendaklah ditinggalkan. Allah bisawab. Cukup? Cukup? Ya. Monggo. Amin. Dengan orang yang menyembah berhala. Iya. Terus kemudian orang yang menyembah di kuburan, langsung menghadap kuburan. Mereka ini belum mengetahui secara zahir, secara ilmu. Apakah mereka ini sudah terjatuh kepada kafiran? Walaupun yang mereka ini belum mengetahui ilmunya. Iya. Apa ilmu Islamnya? Cara kalau berjamaah. Iya. Ada orang yang dia ini berbuat termasuk menyembah kuburan atau yang sebagainya, ya. Sedangkan dia ini belum tahu ilmunya, ya. Maka untuk orang yang semacam ini dia harus iqamatul hujjah. Tidak boleh seorang muslim gampang-gampang mengkufurkan saudaranya. Ya, jadi seorang muslim ini harus hati-hati. Ya, dalam masalah takfir ini harus hati-hati. Itu hanya haknya Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Jahal kafir boleh. Ya. Fir'aun kafir boleh. Karena Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Fir'aun itu kafir. Ya. Abu Lahab kafir, Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an. Abu Jahal kafir, Abdullah ibnu Umayyah kafir, ini telah sebutkan dalam hadis. Tapi kalau fulan ibnu fulan ya, yang tidak Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga tidak disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, maka kita tidak boleh sebut fulan itu kafir. Jadi semuanya harus iqamatul hujjah, ya, tidak boleh sembrono dalam hal ini. Ya. Kalau tiga seorang muslim mengatakan kepada saudaranya ya fasik, ya kafir. Kalau tidak, maka ucapan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.